bersama lagi saya Maria Cindy, dan di sini saya ditemani seorang tenaga kesehatan yang akan berbagi cerita serta tips di masa pandemi ini, yaitu Mbak Ruth Nirmala Giardani, seorang tenaga teknik kefarmasian di salah satu rumah sakit di Solo. Apa kabar Mbak Ruth? Juga baik. Oke Mbak Ruth, boleh tanya-tanya nih seputar pandemi COVID-19 ini. Dan pandemi corona ini kan sudah lama mencekam dunia. Susah untuk memberikan prediksi kapan virus ini tuh berlalu. Tapi pastinya kita semua berharap virus ini cepat berlalu. Nah, sebagai garda terdepan, apa suka duka yang Mbak Ruth rasakan di masa pandemi corona ini? Suka duka ya. Yang jelas keadaannya pasti beda ya dengan jam sebelum kita tahu ada corona ini. Jadi kan dulu kita kalau berangkat ya berangkat periksa pelayanan dan sebagainya sesuai dengan job desk-nya kita masing-masing sebagai tenaga medis. Tapi kalau sekarang kan baik dari apapun elemen yang ada di rumah sakit pasti kita selalu pakai, terutama dari yang perawat sama yang dokter ya. Iya. Itu pasti selalu menggunakan APD lengkap, itu harus pasti. Terus kemudian dari saya sendiri sebagai petugas farmasi juga minimal APD-nya juga harus sama, apalagi kan kita nggak tahu ya, intinya musuh kita ini kan nggak terlihat nih. Iya, jadi banyak lah prosedur yang berbeda dengan yang dulu. Tapi baik dari semuanya itu kita pasti sama-sama berusaha supaya pandemi ini benar bersama-sama supaya pandemi ini segera cepat berakhir. Amin, semuanya pasti berharap begitu. Nah, selama masa pandemi corona ini nih Mbak Ruth, bagaimana keseharian Mbak Ruth sebagai tenaga kesehatan? Apakah ada kendala terberat gitu? Kendala terberat itu ya pasti mungkin mindsetnya kita, dari mindsetnya kita sendiri ya, soalnya kan sekarang kita juga nggak tahu apa sih maksudnya nggak tahu di mana letaknya virusnya, itu kan di mana aja kita nggak tahu. Bahkan bisa jadi orang terdekat kita atau kita waktu lewat ternyata di mana aja kita bisa, sebenarnya potensi virusnya itu kan ada. Jadi lebih ke apa ya, takutan kita sendiri sebenarnya itu virusnya itu ada di mana, itu sih. Terus dukanya juga ya kita nggak tahu kapan ini berakhir ya. Pastinya semua berharap yang terbaik ya Mbak Ruth ya. Oke Mbak Ruth, nah selama masa pandemi ini apakah keseharian atau ada kendala terberat apa yang Mbak Ruth alami? Kendala terberatnya sudah pasti virusnya itu sendiri ya kan, karena kita nggak tahu virusnya itu ada di mana, dari siapa, oleh siapa, menempel di mana. Kendalanya juga sekarang juga, kalau dulu kan paling kita kerja cuma pakai masker aja, tapi sekarang benar harus masker, face shield, sarung tangan, dan setelah edukasi ke pasien kita juga harus cuci tangan, sering-sering cuci tangan, melakukan awal juga harus cuci tangan, dan lebih menerapkan pola hidup sehat itu harus lebih bisa disiplin gitu sih. Oh gitu. Nah Mbak Ruth, waktu memeriksa pasien itu kan pasti ada pasien-pasien yang mana nggak mau jujur nih. Nah, pasien-pasien yang nggak mau jujur itu kan tadi kan pasti membahayakan orang lain. Nah, bagaimana pandangan Mbak Ruth sebagai tenaga kesehatan tentang hal itu? Ini sebenarnya porsinya lebih ke dokter ya, kan soalnya yang meriksa dokter, yang bertanya juga dari dokter. Tapi saya di sini sekedar sharing dari teman-teman dokter yang kebetulan juga sharing ke saya. Jadi itu memang PR banget buat semua orang sebenarnya, baik yang dari pasien maupun dari keluarga pasien sendiri gitu, karena benar-benar ini efeknya kalau misalkan tidak cuci itu luar biasa sekali. Kebetulan bukan cuma sekali dua kali hal ini terjadi, tapi lumayan sering banget. Dan pernah juga ada, jadi ada pasien itu yang nggak percaya dia dari diagnosa dan dari hasilnya dia itu positif, kemudian dia pindah ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lain. Di situ dia juga nggak percaya, dia pindah lagi, dan itu berulang-ulang dia nggak jujur, dan hasilnya
ada beberapa tempat yang dia singgahi dan kebetulan tenaga medis yang memeriksa dia itu jadi positif, dan kemudian meluas lagi kan jadinya tenaga medis yang di situ otomatis kan nanti kalaupun positif dia nanti juga kena tracking lagi kan teman-temannya, dia praktek di mana aja atau di rumahnya ada siapa aja, otomatis nanti ke tracking lagi ke yang lebih luas lagi, dan makin lama jadi kasusnya makin banyak lagi. Jadi kejujuran itu benar-benar penting banget di sini, bukan cuman harus berkata yang sesungguhnya. Jadi memang harus nggak ada rahasia di antara dokter sama pasien, karena dari setitik kejujuran itu aja udah membantu cara-caranya nyawa orang lain gitu kan, karena kita nggak tahu bagaimana kondisi orang lain atau teman kita, keluarga kita, ya mungkin kita sehat-sehat aja nih, tapi kita kan bisa jadi pembawa baik dimanapun kita berada. Jadi ya itu jujur itu penting banget ya. Betul. Jadi pasien-pasien yang di luar sana jujur itu penting banget ya. Dan pastinya sebelum bertugas nih ada proteksi yang harus dilakukan untuk menjaga diri. Apa saja yang Mbak Lut lakukan sebelum dan kemudian setelah pulang ke rumah? Apakah ada proteksi tambahan seperti itu? Yang jelas sekarang saya pasti minum vitamin setiap hari. Terus sebelum sebelum kerja itu pasti kita APD pasti lengkap. Kemudian setelah edukasi, meskipun saya di porsi saya ini kan farmasi kan cuma edukasi dan memberikan obat, tapi setelah itu pasti saya cuci tangan, dan setelah pulang pun itu nanti sampai rumah juga harus bersih-bersih, cuci tangan dan sebagainya, dan biasanya saya langsung mandi. Nggak peduli saya pulang jam berapa, langsung mandi. Karakteristik virus corona ini kan sulit dideteksi ya Mbak, dan masa inkubasinya saja bisa sampai 2 minggu tuh. Hingga saat ini pun ada berita yang simpang siur terhadap virus ini. Nah, bahkan ada beberapa orang tuh yang nggak takut sama virus ini. Nah, menurut Mbak Ruth, gimana sih cara kita agar semakin aware terhadap virus ini? Sebenarnya miris banget sih ya sama yang masih nggak percaya, apalagi lihat berita-berita, terus lihat kadang di Twitter, di Instagram masih ada yang nggak percaya kalau corona itu ada. Padahal kalau dilihat dari kasus kan setiap hari itu naiknya 2.000 sampai 3.000 kasus kan ya, dan itu saya juga kasihan gitu loh sama dokter-dokter sama perawat yang mereka benar-benar terjun langsung ke harus benar-benar kontak langsung sama pasiennya. Itu kan mereka juga kadang mengeluhkan di media sosial, bahkan juga kalau habis ketemu sama yang pasien-pasien yang nggak jujur tuh langsung sharing gitu, kalau kayak gini gimana, nanti kapan selesainya, seperti itu kan. Dan jangan sampai ketidakpercayaan ini tuh harus berhenti ketika orang terdekat atau bahkan kalian sendiri kena sama corona ini, karena rasanya dijauhi, rasanya isolasi, rasanya harus benar-benar nggak keluar rumah, dan caranya mengasingkan diri buat ketika kena tracking atau bahkan reaktif ya, misalkan reaktif itu benar-benar cara-caranya sanksi sosialnya itu tinggi. Jangan sampai digitukan dulu, atau bahkan keluarga dekat kalian kena dulu, bahkan sampai ya sampai nggak ada dulu baru kalian percaya. Jangan sampai kayak gitu, karena benar-benar kasusnya itu benar-benar ada dan nyata. Bahkan sampai sekarang terus bertahun-tahun sampai kita nggak tahu kapan selesainya kalau pada nggak disiplin kayak gini. Apalagi sekarang sering banget saya jumpain tuh kalau berangkat atau pulang kerja itu seringnya nggak pakai masker. Kalau enggak pakai masker tapi di bawah, cuma di bawah dagu atau di bawah hidung kayak gitu. Jadi ya cuci tangan juga cuma yang penting kena air. Jangan sampai semakin kita bosan, karena corona ini ada malah sebenarnya itu mendisiplinkan kita untuk semakin hidup sehat. Jadi mari kita sama-sama
menggunakan masker secara benar, tetap cuci tangan sesuai dengan gerakan cuci tangan yang berlaku sesuai yang telah diajarkan dari WHO, dan juga melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Ya, luar biasa sekali ya. Gitu. Jadi kita walaupun dimanapun tetap harus aware terhadap virus yang nggak kelihatan ini. Nah, ini Mbak, pastinya waktu bertugas itu kan ada dukungan dari keluarga, dari kolega, dari teman. Nah, apa sih bentuk dukungan dari mereka untuk Mbak Ruth agar tetap semangat menjalani tugas sebagai tenaga kesehatan? Kan pasti yang pertama doa ya dari keluarga juga, terus kalau dari teman-teman ya yang di luar tenaga medis sih pasti support semangat ya. Kan sekarang jadi tenaga kesehatan itu malah jadi yang terdepan, bukan yang ke belakang. Kalau dulu kan misalkan perang ya, kalau dulu kan yang maju TNI, Polri dan lain sebagainya, kita paling obati dan sebagainya. Tapi sekarang kan seluruh lapisan tenaga medis kan ada yang di garda paling depan. Itu kan kalau dari luar tenaga medis seperti itu. Tapi kalau yang dari sama-sama tenaga medis pasti kita saling menguatkan sih dan saling mengingatkan, minimal buat sama-sama jangan lupa kalau badannya agak nggak enak tetap minum vitamin kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau saya boleh bilang garda terdepannya itu bukan cuma tenaga medis sih, tapi semua orang. Ya pasti Iya. yang menghadapi virus ini. Iya kan, karena semua orang menghadapi, dan kalau nggak aware itu tadi pasti konsekuensinya. Iya pasti. Nah yang terakhir nih Mbak Ruth, apa sih harapan serta pesan-pesan atau tips-tips dari Mbak Ruth untuk kita semua di masa pandemi ini? Harapannya yang jelas semoga pandemi ini segera berlalu, kita segera beraktivitas normal tapi yang benar-benar normal seperti sedia kala lagi. Dan pesannya mari tetap sama-sama lakukan protokol kesehatan yang berlaku, tetap gunakan masker dimanapun berada, tetap jaga jarak, dan rutin cuci tangan ketika kita bepergian ataupun melakukan aktivitas karena itu penting sekali. Dan yang terpenting tetap jaga daya tahan tubuh, entah itu dari makanan, dari vitamin, dan dari hal-hal lain yang menunjang kesehatan. Wah, luar biasa sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan Mbak Ruth, bisa sharing, bisa memberikan tips-tips kepada kita. Nah, tetap selalu menjaga jarak, tetap selalu jaga kesehatan, dan jika tidak ada kepentingan yang sangat penting, Di rumah aja. di rumah aja. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa kembali.